The power of emak-emak bukan cuma buat emak Enah, tapi juga buat sosok yang satu ini, Ibu Sri Martini. Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota Semarang, Sri Kandi Tangguh ini menjadi garda terdepan yang setia menjaga wajah kota. Beliau bertugas menjaga kebersihan di salah satu jantung keramaian kota Semarang, tepatnya di kawasan Lapangan Pancasila Simpang 5, Lur. Dengan membawa sapu dan juga pengki di tangan, Bu Sri bergerak menyusuri pinggiran jalan untuk mengumpulkan sampah yang berserakan. Namun, ketika sedang bertugas, ada saja ujian kesabaran yang dihadapi. Niki loh, Mas. Iya, Mas, niki loh, potong sampah. ya. Tanpa pikir panjang, Bu Sri langsung menegur orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Apalagi kebersihan di sini menjadi tanggung jawabnya beliau, ya Lur. Cobaan kali ini emang gak berhenti gitu aja, Lur. Tepat di hadapan Bu Sri yang lagi fokus nyapu, ada oknum yang gak bertanggung jawab yang dengan sengaja lagi-lagi melempar sampah sembarangan. Melihat tindakan yang merusak keindahan kota itu, Bu Sri gak tinggal diam, Lur. Kirain ini ada tong sampahnya ya. Ya, kelihatan nggak ada tong sampah? Maaf ya. Itu jenengan dari tadi loh, dari sana tadi loh, tak liatin loh. Tahu nggak saya nyapu di sini? Nggak tahu. Tanpa ada rasa ragu dan takut, Bu Sri langsung melayangkan teguran keras dan tegas di tempat kepada orang tersebut. Ya saya tuh di sini kerja. Saya kalau di sini udah tak sapu, kalau kok sampai dibuang-buang lagi gini nanti saya dimarahi, dikira saya nggak kerja. Saya tuh nyari nafkah buat anak-anak saya. Ya saya kerja tak kayak uang ini panas-panas kayak gini. Saya pengen punya dapat uang buat anak saya, buat sekolah anak saya. Kok sampean kok malah terus soi gini gimana? Sikap tegas Bu Sri emang patut diacungi jempol, Lur. Pekerjaan sebagai penyapu jalanan bukanlah profesi yang bisa dipandang sebelah mata. Bu Sri berjuang di antara debu dan bahaya jalanan demi menyambung hidup tanpa harus merepotkan orang lain. Lur, aku penasaran, ingin merasakan langsung beratnya perjuangan Bu Sri. Diam-diam, aku menyamar, memakai rompi kebesaran Dinas Lingkungan Hidup, lengkap dengan peralatan wajib berupa sapu lidi dan pengki. Luar biasa bener etos kerja Bu Sri ini, Lur. Walau diikuti dari tadi, pandangan matanya tetap lurus menyisir sampah. Dedikasi dan fokusnya terhadap tanggung jawab benar-benar patut diacungi jempol. Yo kesel ya Bu yang ini Bu ya. Karen sih Bu. Sangat jam berapa Bu sampai nol Bu? Ini sampai jam berapa? Dari jam 12, Tekan jam pinten? sampai jam 8 malam. Jam 8 wengi. Bener-bener perjuangan, yo Lur. Bu Sri ini harus menghabiskan waktu 8 jam sehari di jalanan. Beliau mengambil shift kerja dari jam 12 siang tepat saat matahari sedang terik-teriknya hingga jam 8 malam. Pilihan shift siang yang menantang ini sengaja ia ambil bukan tanpa alasan loh, Lur. Kok enggak nyapu pagi aja? Itu kalau pagi kan ya ngopeni anak Mas, anak sekolah kan pagi dari jam 4 pagi. Oh pagi dari jam 4 pagi? Jadi jam 4 sampai jam 12 siang. Oh. Kalau jam 4 pagi kan otomatis anak sekolah itu kan tidak bisa yang tidak ada yang ngurusi toh. Udah berapa tahun jadi anu? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun, 8 mau 9 tahun. Nyun sewu. Kang anu bapaknya nyambut damel napa? Bapak garwane kula. Nggih. Garwane kula dah meninggal. Walah,
Ternyata Bu Sri ini sosok single parent, Lur. Sekarang ia tinggal bersama kedua anaknya. Yang pertama sudah 19 tahun dan yang kecil sudah berusia 9 tahun. Yin, ngapunten. Bapak mboten nenten pun dangu. Lumayan. Si kecil umur 2 bulan. Berarti yang saya bapak mboten nenten jenengan yo nyambut damel niki. Nggih. Lur, di balik kerja keras menyapu aspal Simpang 5, tersimpan sebuah cerita perjuangan hidup yang benar-benar bikin haru. Sebelumnya juga kerja sih, cuma kan pernah keluar. Kerja apa sadurunge? Dulu kerja di garmen, di pabrik garmen. Kan penak nang garmen tuh Bu mboten panas. Enak sini, Mas. Kalau garmen tuh jamnya yang nggak bisa nggak bisa dipakai. Berapa jam 7 sampai jam pulang ya. Men senjah mau Nggak je. bisa pulang. Ini nih, Ya, kalau kan garmen luwih ini toh. Luwih enak garmen. Ya. Apalagi Kirain garmen lebih sok. banyak di garmen ada Nggih. lembut. Walau gajinya terbilang lumayan, ia rela melepaskan pekerjaan itu dan memilih menjadi petugas sapu jalanan ini. Karena semenjak kepergian sang suami, ia gak mau bekerja terlalu jauh dan ingin selalu dekat dengan kedua buah hatinya, Lur. Nah, biasanya kalau sehari-hari ada nggak orang yang gitu sok-sok buang sampah sembarangan? Ada, Mas. Ada juga. Ada. Apalagi kalau pas ada acara banyak itu loh, acara entah panggung, entah apa gitu loh. Tong sampah tuh sebelahnya duduk di sini. Mau makan apa, jejer-jejer sini. Ya udah pergi aja. Nek ngapunten loro ati mboten ngaten Ibu. Ya jane nek lorati ya iya sih, Mas. Cuma kan ya kembali ke itu tanggung jawab saya. Nah, Bagi Bu Sri, setiap serokan sampah dan ayunan sapu lidinya adalah jemputan rezeki demi menyambung napas kehidupan dan masa depan kedua buah hati tercinta. Lur, menjelang istirahat maghrib, aku berkesempatan menyambangi rumah Bu Sri Martini. Ternyata kepulangan sang ibu langsung disambut oleh sang buah hati dan sang ayah. Suasana hangat langsung terasa, Lur. alhamdulillah ya gajinya itu kan UMR. Cuma kan untuk kebutuhan sehari-hari kan juga bisa cukup aja. Udah alhamdulillah gitu loh, tidak kurang aja. Menjadi pekerja kebersihan yang menghabiskan separuh harinya di jalan raya juga tentu bukan tanpa resiko, Lur. Rasa khawatir selalu ada dari orang rumah dan selalu mendoakan kegiatan sang ibu saat bekerja. Pernah nggak Bu? Karena panas yang teramat sore, debu yang terus sakit, nopo ada halangan. Ya kan nyapu kan sosok tengah jalan. Tadi saya ngeliat kan tengah jalan juga kan ada kotoran. Apa tuh kejeglong itu loh Mas, masuk ke selokan itu loh. Itu pernah juga. Pernah Nggih. Waktu habis hujan itu kan mesti licin banyak lumut itu toh. Jadi pas posisi mau habisnya aku mau buang ke tong sampah, itu pas naik itu kepleset masuk ke bolongan itu ke selokan kecil itu toh. Ya lecet gitu. Sosok Bu Sri juga tidak bisa lepas dari keberadaan sang ayah yang ikut membantu menemani anak-anak di rumah. Adanya restu dari sang ayah juga yang menjadi penyemangat Bu Sri pastinya yo. Tapi memang keadaannya gimana, terpaksa sudah nasibnya sebetulnya ya kasihan ya, namanya anak wanita kerjanya di jalanan, apalagi saya pulangnya agak malam kan ya, kasihan. Tapi kan Allah sudah menyediakan nafkahnya seperti itu ya harus dijalani. Alih-alih meratap sedih, dengan penuh ketabahan dan ketulusan hati yang luar biasa, sang ayah justru merestui penuh perjuangan putrinya ini. Bu Sri juga makin bangga. Sekarang anak pertamanya, Kalista, sudah masuk ke jenjang kuliah. Tak disangka yo, akhirnya dari jalanan ia bisa menyekolahkan putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Tanggapannya perasaannya pripun ngeliat ibu kerja gitu, malu nggak? Sama sekali enggak, karena pekerjaan ibu saya itu kan juga ini ya mulia gitu kan.
membersihkan jalan gitu. Jadi menurut saya biasa aja sih. Ya bangga banget. Rasa bangga dengan sosok perjuangan sang ibu sekarang ia buktikan dengan tidak tinggal diam dan hanya berpangku tangan. Terinspirasi dari kerja keras sang ibu, ia kini ikut mandiri membantu ekonomi keluarga dengan membuka jasa gambar digital secara online, Lur. Saya sekarang udah ada usaha sendiri, saya buka jasa gambar digital. Lumayan, saya nggak pernah minta uang jajan lagi gitu. Saya tinggal kasih uang bulanan sama UKT aja. Di balik setiap tetes keringat dan doa yang Ibu Sri layangkan, pasti ada berkah luar biasa yang kini tumbuh manis di dalam rumahnya. Bu Sri tak henti-hentinya mengucap syukur karena kedua buah hatinya tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, dewasa, dan sangat mengerti dengan keadaan ekonomi keluarga. Nah, inilah puncak dari segala perjuangan, Lur. Menikmati sepiring berkah makanan bersama orang-orang tercinta di dalam rumah yang hangat. Terima kasih Bu Sri, tetaplah menjadi pelita yang menerangi dan menginspirasi. Area kebun iki cukup punya jenis talas yang unggul. Namanya talas Pratama. Talas hasil inovasi ilmuwan dalam negeri iki punya banyak kelebihan, Lur. Bisa dipanen bulan ke-6 sampai ke-8 dengan berat umbi bisa mencapai 8 kg. Wah, jumbo, Lur. Wes iki, pisahkan umbi dengan batang dan daunnya. Bersihkan sedikit, lalu siap ku bawa ke UMKM, Lur. Tantar dulu Mas ya, nang UKM ya. Iya Dul, hati-hati. Ya ya. Mbak Diva, mau kemana Mbak Diva? Mau ke rumah nih, mau masak. Weh, mau masak apa? Enak lah pokoknya, tapi aku butuh daun talas nih, Dul. Daun talas? Iya. Aku habis panen talas aku. Mana, Dul? Ya ini kan talas ini. Daun talasnya mana? Nah, daun talasnya tak tinggal, tak buang untuk apa? Oh, aku mau dan, Dul. Apa? Gudang talas? Iya. Wah, yaudah nanti tak antar. Ya tak antar iya, sekalian. sekalian aja, Dul. Ya ya. Bentar. Tak pindah dulu. Alah Mbak Diva. Kalau tahu butuh daun talas, sekalian tadi ku bawa. Ya, Pak. Nah ya, Dul. Yo. Tapi ora apa-apa, Lur. Demi Mbak Diva, gak masalah aku bolak-balik 2 kali kerja. Sing penting bisa bonceng Mbak Diva naik motor kayak ngene, Lur. Dul, udah, Dul. Di sini aja, Dul. Sini aja. Iya. Makasih ya, Dul. Oh, Jangan iya. lupa nanti daun talasnya ya, Dul, diantar ke rumah. Oh, iya. Nanti tak antar pasti. Iya, makasih ya, Dul. Oh, iya, Mbak. Sik yo Mbak, sabar. Kerjaku di UMKM belum beres iki. Umbi atau ubi talas yang tadi ku panen harus ku stor dalam kondisi bersih. Kupas dulu yo lapisan kulit umbine, karena yang mau diolah umbine wae. Buang sisa batang yang masih menyatu yo. Potong umbi jadi beberapa bagian kecil. Tahu kan, Lur, kalau getah talas bisa bikin gatal? Makanya harus benar-benar dicuci sampai bersih. Pakai air mengalir begini, Lur.
Mbak, talasnya Mbak, udah tak pas, udah tak cuci Mbak. Ya, makasih Mas Tak Gundul. tinggal dulu Mbak ya. Tak ambilin daun talas buat Mbak Diva. Iya, Ya, tinggal dulu ya Mbak ya. iya Mas Gundul. Lur, kalau udah bersih dan dikukus seperti iki, talas jadi aman kok buat dikonsumsi. Wih, percaya deh, talas kukus original yang baru matang iki udah enak pakai banget lur. Sebagai sumber karbohidrat yang cukup penting bagi tubuh, umbi talas emang bisa diolah jadi beragam menu hidangan. UMKM di Gresik iki punya inovasi beda, diolah jadi lumpia. Talas kukus yang udah empuk kembali ditumbuk sampai benar-benar halus. Untuk menambah cita rasa, beri tambahan gula pasir supaya ada manis-manisnya. Aduk terus yo sampai merata. Sekarang bungkus umbi talas dengan kulit lumpia, lalu beri pasta coklat di dalamnya. Gulung-gulung sampai semua tertutup rapat. Sip lah. Proses berikutnya tinggal goreng-menggoreng wae lur. Enak iki. Aku yo mau kalau dikasih. Sabar. Ternyata setelah matang digoreng masih ada pilihan rasa yang jadi variasinya. Jajanan talas seperti iki lur, emang selera anak muda banget. Waduh, hampir lupa aku sama Mbak Diva. Baru ditinggal sebentar, udah siap aja tuh bahan bumbune. Ada kunyit, bawang, cabai, wortel, tepung, dan lain-lain. Mbak Diva, daun talasnya segini cukup nggak? Cukup kon Dul. Makasih ya Dul. Oh, iya, Pak. Iya, tolong sekalian dibersihin ya Dul. Oh iya Pak. Iya. Tambah penasaran aja aku Mbak. Masakan apa tuh? Padi Dul. Alu padi. Tahu kan? Yang masakan apa India itu. Ya. Walah, ternyata mau bikin alu fadi lur. Buat yang belum tahu alu fadi, aku jelasin yo. Alu fadi iki lur, cemilan atau jajanan yang cukup populer dari Gujarat, India. Bahan utama nih emang daun colocasia atau salah satu jenis daun talas lur. Nah, sama seperti umbinya, daunnya juga bisa bikin gatal. Makanya harus direndam air garam dulu lur. Ini udah Dul, cukup Dul. Oh cukup Mbak? Iya Dul. Kira-kira berapa lama ya bisa buat aku bungkus? Nggak lama nggak Mbak. Ini paling juga 10 menit 15 menit cukup. Sabar menunggu yo. Yang penting nggak akan timbul rasa gatal saat menyantap daun talasnya nanti. Mbak, ada yang bisa aku bantu lagi nggak Mbak? Udah Dul, tinggal aja. Oh iya ya. Tapi nanti kalau matang aku panggil ya Mbak ya. Gampang, nanti aku miss call. Yes. Pokoknya yang penting makan, jangan lupa gundul. Siap. Tinggal dulu ya Mbak ya. Ya, hati-hati Dul. Selanjutnya aku serahkan ke Mbak Diva lur. Iris cabai merah dan cabai hijau. Kalau udah, serut jagung manisnya. Lanjut Mbak, bikin dulu bumbu uleknya yo. Cabai rawit dan bawang putih jadi dasar bumbu uleknya. Gak usah halus-halus, langsung wae ulek juga kunyit dan jahe nih. Sip lah, campur semua bahan jadi satu. Yo jangan lupa taburi garam secukupnya. Kalau udah, tambahkan tepung sedikit demi sedikit yo. Oh iya lur, tepung yang Mbak Diva pakai iki kombinasi antara tepung tapioka dengan tepung terigu. Takarannya berimbang wae.
supaya rasa dan teksturnya juga bisa pas. Buat yang udah biasa bikin bakwan atau bala-bala, tipe-tipe adonan dan isiannya emang gak jauh beda lur. Yang bikin lain teknik membuatnya dan tambahan daun talasnya lur. Daun talas untuk alu fadi dari India iki lur dipakai sebagai pembungkus adonan basah. Caranya, tuang adonan ke selembar daun talas, tumpuk dengan adonan yang lain, kemudian digulung koyong ini lur. Oh iyo, memasak alu fadi juga gak bisa sekali mateng, butuh 2 kali proses pematangan. Yang pertama dengan cara dikukus selama 45 menit. Lanjut lur, alu fadi kukus yang udah terpotong tinggal butuh sekali lagi proses pemasakan alias digoreng. Nah, iki hasilnya. Alu fadi gorengan ala India yang bisa jadi cemilan. Tersaji dengan saus krim keju yang menggoda. Duh, gak sabar. Aku mau langsung icip-icip lur. Nikmat mana lagi yang kudustakan? Menyantap alu fadi berdua sama Mbak Diva, bahagiaku. Wow. Alu fadi daun talasnya renyah dan gurih serta lembut bikin nagih. Wes lah, alu fadi cocok iki buat jadi makanan penuh kenangan antara aku dan Mbak Diva. Kelihatannya seru ya, tapi jangan ditiru yo. Cara naik kendaraan seperti ini. Kalau aku sih sudah biasa. Wah, rupanya di kebun sudah ramai panennya. Begitu turun dari truk, aku langsung disambut oper nanas dari ujung sana. Non-stop, nggak pakai jeda. Yo nggak heran, kebun nanas di Raja Basa Lama 1, Lampung Timur ini luasnya sekitar 350.000 hektar. Dalam sekejap, truk ini langsung penuh dengan muatan nanas. Hasil panen akan dikirim ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara Uni Eropa, Timur Tengah, Jepang, Tiongkok, dan Australia. Dalam setahun bisa terkirim ratusan ton nanas. Mantap yo. Loh, gimana ya kalau aku jadi Aladin dari Indonesia? Bukan nyari lampu ajaib, tapi nganterin buah nanas ke seluruh penjuru dunia. Untungnya ada karpet terbang yang setia menemani aku lur. Wuss, karpet ini makin lama makin tinggi, sampai aku bisa muterin bumi kayak lagi main globe raksasa. Aku pun mulai mencari siapa yang mau mencoba manisnya nanas dari Indonesia.
Pendaratan pertama di Afrika. Aku kasih mereka sepotong nanas. Baru sekali gigit, semua langsung tersenyum. Katanya manisnya kayak senyumanku. Yo jelas. Karpetku langsung terbang ke Amerika. Suku asli di sana menyambut aku dengan tarian. Pas nyoba nanas ini, mereka bilang buah ini pantas jadi hidangan di jamuan besar. Aku lanjut terbang ke daerah bersalju, Lur. Pas nanas ini dibelah, semua orang langsung berebut nyoba. Semua orang suka nanas dari Indonesia, Lur. Pas perjalanan pulang, tiba-tiba karpetku goyang. Aku jatuh, brak. Pas buka mata, aku masih di kebun nanas. Untung cuma imajinasi. Lumayan kan, seharian bantu-bantu di kebun, dapat sekeranjang nanas. Asik nih kalau di jus, manis asam menyegarkan. Iya toh? Jadi ingat, aku kan dipesenin Mbak Dia kalau kulit nanas jangan dibuang. Malah disuruh marut. Katanya sih mau dibuat masak ayam. Tapi yo, mosok iso masak ayam pakai kulit nanas. Ya sudah, yang penting kulit nanasnya aku parutin dulu. Soal rasa, aku tahu beres saja. Bikinan Mbak Dia pasti enak. Kata Mbak Dia, ayamnya mau diungkep dengan kulit nanas. Bumbunya seperti biasa aja yo. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ketumbar, lada, jahe, garam dan gula. Kak Dia, ini Kak parutan kulit nanasnya. Oh iya. Ini tolong bikinin saus ya, Ndul. Oh, ya Kak. Kalau ayamnya dipotong sesuai porsi orang makan saja. Kalau ukurannya kecil begini, bumbunya jadi mudah tercampur rata. Pakai tangan yo, biar bumbu bisa sampai ke setiap bagian daging. Biasanya kalau ungkep kan dikukus yo. Kalau Mbak Dia ungkep ayamnya beda. Caranya dengan dipanggang pasir panas. Jadi ayamnya harus dibungkus dulu. Bu, ini udah selesai. Saya masak dulu ya. Oh iya. Untuk memanaskan pasir, sebaiknya pakai wadah dari tanah liat. Oh iya, pasirnya harus pasir yang bersih yo. Wajan tanah liat memang nggak langsung membuat pasir cepat panas, tapi bisa menjaga suhu setelah pasirnya panas. Kalau pasir sudah panas, masukkan bungkusan ayam, lalu tutup dan tunggu hingga matang.
Untuk cocolannya, Mbak Diah minta dibuatkan saus sambal dari kulit nanas. Tinggal tumis kulit nanas sampai agak layu. Setelah itu, masukkan bumbu saus sambalnya. Aduk sampai rata. Sudah nggak sabar nih, pengen icip ayam saus kunas alias kulit nanas. Maklum, kerja seharian di kebun lumayan capek dan bikin lapar. Bener loh, daging ayamnya empuk, bumbunya juga benar-benar meresap sampai ke dalam. Wis, cocok lah ini. Apalagi makannya sambil dicocol dengan saus sambal kunasnya. Biar sempurna, minumnya juga pakai jus nanas.